Halo, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini adalah video yang banyak banget aku baca di DM, dan kemarin aku kan buat kayak Q&A gitu, dan itu banyak banget yang kak tips promilnya dong kak, promil apa kak, itu banyak banget pertanyaan kayak gini-gini gitu, banyak banget. Dan jadi aku tuh promilnya bukan program hamil ke dokter gitu, tapi aku kayak promil alami yang aku searching di Google atau nonton di YouTube. Jadi pertama itu aku minum obat asam folat. Jadi maaf kalau misalnya ini promil aku ada yang salah atau kurang pas. Jadi ini emang aku real pengalaman aku sendiri gitu loh. Selama ini tuh aku promilnya kayak gimana gitu, bukan gimana, ini kayak real dari pengalaman aku aja. Jadi aku itu karena obatnya udah aku kasih ke orang yang lebih membutuhkan, karena kan obat hamil sama sebelum hamil untuk mempersiapkan tuh beda. Tapi aku pakai merek dari Blackmores ini, tapi yang iFolic itu kecil tapi isinya banyak banget karena iFolic. Yes. Oke, tulisannya strip folic. Masa sih? Iya, ntar aku taruh di sini deh gambarnya, nanti biar editornya atau aku deh yang edit, nggak tahu deh. Di sini, jadi ini obatnya seperti itu. Nah, setelah itu aku minum susu Prenagen. Disisa karena aku itu suka susu, jadi oke aja sih kalau disuruh minum susu. Untuk mempersiapkan hamil itu aku pakai Prenagen Essensis. Jadi seperti ini, ada gambar kayak pengantin cowok dan cewek, dan di sini tuh angkanya 0. Ini untuk mempersiapkan alias sebelum hamil minum susu ini. Terus apa lagi ya? Oh, terus aku minum vitamin E. Bisa dari Ever atau apa aja sih. Sebenarnya juga ada yang asam folatnya itu, apa sih asam folat merek apa juga ada, terserah kalian. Ini yang aku pakai. Sementara ini dulu yang aku konsumsi dari Blackmores dan juga Prenagen dan vitamin E. Kadang-kadang juga aku minum susu Energen yang vanilla, tapi katanya lebih bagus itu yang ini kacang hijau. Emang ada? Ada. Nah, itu yang kacang hijau, itu lebih bagus. Nah, jadi singkat cerita, jadi aku menikah itu di 12 Desember 2020. Di situ pas aku itu selesai haid atau selesai menstruasi. Nah, jadi aku tapi belum masuk masa subur gitu ya. Jadi kalau kata-kata saudara, wah ini bisa jadilah, bisa jadi. Tapi di situ itu waktu aku haid itu ternyata aku nggak haid, aku telat 10 hari. Singkat cerita berarti masuk di bulan Januari ya. Karena aku tipe orang yang tidak pernah telat haid dan tiba-tiba telat. Tapi waktu di test pack itu negatif. Jadi aku nggak bisa ngasih lihat test packnya, tapi ada foto, mungkin nanti aku bisa kasih lihat di sini. Jadi test packnya itu ada di Jakarta dan sekarang aku lagi di Jepara. Jadi aku cerita aja singkat, aku negatif. Dan setelah itu karena aku takutnya gini, aku nggak pernah telat lama dan tiba-tiba telat lama ini karena emang hormon atau bagaimana. Jadi aku memberanikan diri untuk konsultasi ke dokter. Jadi waktu itu aku datang ke salah satu rumah sakit dan langsung ke spesialis SPOG, dan di situ dicek lewat vagina. Jadi itu ada kayak transvagina gitu, USG-nya, dan di situ ternyata hasilnya itu penebalan dinding. Which is penebalan dinding itu setahu aku kemungkinan hamil dan kemungkinan mau haid. Nah, atau mungkin ada lain, aku yang tidak tahu, setahu aku hanya itu. Nah, disuruh balik dan dikasih obat itu karena darah aku rendah, dikasih obat darah gitu. Udah, dan setelah dari rumah sakit itu aku 2 hari haid. Jadi itu aku sedih banget sih, karena aku kayak udah berharap gitu.
Karena aku mikirnya kalau kita berhubungan itu pasti cepat dikasih momongan, ternyata tidak semudah itu. Next, karena itu di bulan Januari. Nah, lanjut lagi. Jadi setelah itu kan di bulan Februari bisa untuk program lagi, tapi tidak bisa dikarenakan Februari si suami pergi ada pertandingan gitu, jadi pending, this is pending. Tapi aku masih selalu mengonsumsi dari susu, obat. Aku selalu rutin. Biasanya kalau susu ini adalah andalanya suami yang buatin, karena aku mau minum susu, jadi suami yang selalu buatin setiap malam. Oke. Nah, program lagi itu di bulan Maret. Nah, di bulan Maret, tapi waktu itu aku masih gagal, masih belum dikasih sama Allah. Dan aku tambah lagi aku tambah lagi obatnya. Dan aku kan selalu searching dan di YouTube program apa sih yang belum aku konsumsi gitu. Dan aku beli madu promil. Aku belinya di Shopee. Dan itu tuh random aja sih, kayak aku belinya barengan sama kayak beli test pack, beli kayak di situ kan kayak banyak banget yang sekalian beli banyak, dan yang murah itu loh dari one mat itu buat, karena aku tuh suka banget cek kan, jadi aku beli banyak. Dan di situ ada susu promil, nanti aku masukin di sini juga kalau ada gambarnya ya. Nah, setelah itu aku konsumsi itu aja sih, nggak ada yang lainnya. Setelah aku mengonsumsi semuanya, aku kan ada aplikasi namanya Flow dan apa gitu. Dan itu aku selalu tepat waktu dengan jadwal gitu loh. Masa subur dan ovulasi yang paling tinggi. Katanya itu kan kalau ovulasi yang paling tinggi itu kan yang paling kesempatan tinggi kehamilannya tinggi gitu. Nah, akhirnya aku download aplikasi. Ini part terpenting yang menurut aku bisa dikatakan sangat-sangat penting, pokoknya gitu dah. Nah, ini adalah part yang paling penting karena aku tipe orang yang nggak bisa ngitung masa subur. Biasanya orang kan kalau bisa ngitung masa subur pakai ditulis, oh ini men tanggal ini gitu kan dicatat. Nah, aku tuh sangat percaya dengan aplikasi itu. Tapi ternyata tiba-tiba aku download aplikasi yang salah satu artis waktu itu tuh di endorse atau apa, terus aku ikutan download, namanya Thermometer. Nggak tahu kalau di Android, soalnya aku pakainya di iOS, jadinya aku download. Tapi saat itu tuh kayak berbayar gitu, harus bayar jika harus bla 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 gitu. Aku bayar aja dah udah gitu. Nah, setelah aku download itu tuh banyak banget rinciannya. Jadi enaknya pakai aplikasi itu, dari yang kita mau berhubungan, ovulasi tinggi kita dijadwalin, terus tes packnya mulai tanggal berapa kita udah dijadwalin, dan tes LH ini yang menurut aku paling part terpenting. Tes LH itu adalah tes ovulasi. Nah, bentuknya tuh kayak tes pack gitu. Kalau tes kehamilan tuh HCG, kalau tes ovulasi itu LH. Jadi pada waktu itu tuh kalau waktunya tes ovulasi itu kan ada jadwalnya tak gitu. Tapi sampai di puncaknya, di ovulasi yang tertinggi itu aku negatif. Jadi aku sedih banget dan aku mikir, oh apa aku tuh nggak subur ya? Apa aku tuh kurang subur atau gimana gitu kan, harus gini lagi sampai rahim aku subur gitu. Aku selalu mikirnya gitu kan, soalnya itu menurut aku tes itu kan buat tes kesuburan gitu ya. Mungkin aku kurang subur atau harus mengonsumsi apa biar kandungan aku tuh subur gitu. Nah, jadi aku masukin ke aplikasi itu kalau hasil tesnya itu kan ada kayak tinggi dan rendah. Aku milih rendah karena itu belum ada garis 2. Nah, setelah sudah aku pikir, oh ya udah berarti mungkin kita bisa ini ke bulan depan. Dan ternyata gara-gara aku isi di aplikasi itu rendah, nah setelah itu aku buka di hari keesokannya aplikasinya ternyata tanggal ovulasi yang tertingginya itu mundur. Nah, kok tiba-tiba aku disuruh tes lagi, dan ternyata aku tes lagi itu
garisnya 2. Jadi kalau nggak ada aplikasi itu, saya nggak mungkin tes lagi. Aku pikir, oh ya udah, mungkin ini bentar lagi udah nggak masa subur gitu loh. Aku pikirnya seperti itu. Setelah udah tes, ternyata itu ovulasi yang tinggi tuh kayak seneng banget. Itu tuh tes bukan tes kehamilan, tapi tes masa subur. Itu bisa subur garis 2 itu udah senangnya masya Allah, seneng banget gitu. Nah udah tuh ya. Terus next abis tes LH itu kan, abis itu ntar beberapa minggu atau 1 minggu apa lebih itu aku dijadwalin untuk tes pack yang HCG yang kehamilan itu. Nah hasil cek pertama itu negatif, dan aku cek lagi kayak 3 apa 5 hari ke depan, itu apa 2 hari gitu aku disuruh cek lagi, dan ceknya itu masih negatif. Tapi jadi gini, kalau misal aku tes pack itu, tes packnya kalau negatif maupun apa aku nggak pernah buang. Jadi tes pack aku semua negatif itu aku simpen. Nah setelah dari kamar mandi, aku kan di kamar aku simpan aja tuh. Nah setelah beberapa jam apa beberapa menit aku selalu lihat lagi gitu kan, kayak kepo lihat lagi, dan itu tuh ada garisnya sedikit samar tuh, kayak samar banget. Tapi aku kayak ngasih tahu suami kayak ini error atau gimana, tapi kan nggak mau memastikan gitu, karena nggak mau memastikan kayak ini bener gak sih, kayak tapi ini tipis banget gitu. Dan aku sempat chat keluarga gitu, bilang kemungkinan gitu, coba cek lagi gitu kan. Tapi kakak saya sebelumnya juga seperti itu dengan tes pack samar, dan tes selanjutnya agak lebih terang lagi, jadi lebih jelas lagi walaupun nggak jelas banget. Dan akhirnya setelah aku telat 1 hari, aku memutuskan untuk ke dokter. Nah setelah aku ke dokter, jadi aku pindah dokter lagi, dan aku setelah ke dokter tuh hasilnya penebalan dinding rahim. Dan disitu kayak aku deg-degan banget, karena seperti pengalaman aku sebelumnya, penebalan dinding rahim itu bisa mau hamil atau mau haid gitu kan. Nah setelah aku hasilnya penebalan dinding rahim, aku disuruh balik lagi setelah 2 minggu, karena katanya terlalu dini gitu. Kalau misal nggak haid atau masih ini suruh balik, tapi kalau haid berarti kan nggak disuruh balik. Tapi aku pindah ke rumah sakit yang sekarang aku kontrol terus di situ, di rumah sakit Bintaro di RSIA Bina Medica, karena aku cocok banget sama dokternya. Dan di situ waktu cek setelah 2 minggu itu aku seneng banget, dan di situ tuh kelihatan ada kantongnya kecil gitu. Alhamdulillah sih dokter sih langsung memutuskan kalau itu tuh hamil gitu. Tapi kembali lagi, setiap saya kontrol USG tuh kayak dibuat deg-degan dan takut. Dari yang penebalan dinding ada kantongnya kecil, dan takutnya lagi kalau kontrol lagi takutnya nggak berkembang gitu kan. Akhirnya 1 bulan lagi suruh balik. Nah disuruh balik setelah 1 bulan, dan alhamdulillahnya setelah abis itu aku udah ganti obat ini ya, karena kemarin itu yang aku program itu udah nggak dipakai. Nah setelah itu alhamdulillahnya berkembang, udah ada di titiknya, udah ada udah ada detak jantungnya. Jadi aku pas USG pertama yang penebalan dinding rahim itu sekitar di 4 minggu. Setelah itu yang ada kantongnya itu di sekitar 6 mingguan, dan kemarin itu yang udah ada jantungnya, udah detak jantungnya, udah ada dedeknya kecil banget kayak 2 cm atau berapa, itu di sekitar 8 minggu. Jadi seperti itulah ceritanya. Jadi nggak harus semangat banget. Jadi di pernikahan aku sampai positif itu sekitar 5-6 bulanan gitu. Jadi perlu perjuangan dan tetap berikhtiar. Jadi semangat buat pejuang garis 2 semuanya. Semoga
disegerakan, tetap selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan semuanya. Yang udah mau lahiran juga diberi kelancaran, sehat ibu dan anaknya. Jadi ini yang bisa saya share, ini aja yang pengalaman pribadiku. Mungkin kalau ada salah atau kurang pas mau dimaafkan, karena ini hanya pengalaman pribadiku. Aku nggak ada konsultasi ke dokter buat program apa. Waktu itu ada rencana, tapi alhamdulillah udah dikasih Allah duluan, jadi aku sangat bersyukur. Pokoknya aku minta doanya semoga selalu diberikan kesehatan, lancar sampai lahiran. Pokoknya semoga doa baik kalian juga kembali ke kalian. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau video lumayan panjang karena ini banyak banget cerita dari awal sampai ini. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.